Hai guys, hari ini aku akan membahas seputar uang karena berdasarkan survei yang aku lakukan terhadap teman-teman semua, ternyata masalah seputar uang atau finansial itu adalah masalah yang nomor satu yang sedang dihadapi teman-teman semua saat ini, kemudian disusul dengan masalah kehidupan yang lainnya, dari mulai seputar percintaan ataupun seputar kesehatan atau pengen punya momongan. Nah, walaupun aku yakin beberapa bulan dari sekarang mungkin kesehatan akan menjadi nomor satu ya. But anyway, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya mendatangkan uang atau ilmu uang datang sendiri. Cuma bedanya ilmu uang datang sendiri ini bukan sesuatu yang bersifat seperti yang ada di luar sana ya, menggunakan amalan tertentu atau pokoknya asal scripting aja udah pasti beres duitmu datang. No. 99 manusia di dunia ini mereka hidup dalam delusion. Delusion itu karena apa yang mereka inginkan, impikan, itu tidak diimbangi dengan step by step atau chunking down dari planning dan juga arah untuk pursuitnya atau inspire action kalau bahasaku, atau sebuah aksi yang terinspirasi dari dalam yang didukung oleh knowledge atau informasi dan juga rasa atau keinginan yang sama atau sesuatu yang kita care enough dan kita melakukan waktu di sana. So anyway, di sini aku bahas akan melibatkan beberapa hal, dari mulai mindsetnya, nanti aku kasih tahu mindset seputar uang bagaimana, pengertian seputar uang, sejarah uang itu seperti apa, kemudian frekuensinya uang seperti apa, terus step by stepnya itu tadi ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk ke arah sana. Hal ini tidak bermaksud bahwa harus rasional, enggak juga ya, karena we are co-creator, we are superpower ya, kita bisa menciptakan apapun yang kita inginkan. Walaupun buat seseorang saat ini nampaknya tidak rasional atau wow sekali gitu ya, misalnya pengen penghasilan I don't know 100 juta per hari misalnya, buat seseorang mungkin saat ini adalah sesuatu yang nggak mungkin gitu kan. Mungkin, aku tahu, aku akan kasih tahu gimana caranya. Anyway, kita langsung aja, kita mulai dari step yang pertama, yaitu kita tahu betul cara kerja uang. Nah, maksudnya gimana? Ya, itu tadi, apa sih uang? Nah, kita kan selalu berpikir bahwa uang itu adalah sebagai alat tukar atau currency, fiat money ya, fiat currency. No, it's not it. Aku kebetulan membuat video seputar spiritual currency atau mata uang spiritual. By the way, gatel kan? Yang di sana aku membahas seputar uang itu sendiri, siapa dia dan apa dia. Nanti teman-teman harus setelah nonton video itu jadi tahu kan, oh ternyata uang itu ini toh, bukan seperti yang kita bayangkan ya. Karena saat ini aku yakin teman-teman menempatkan uang atau mendewakan uang atau ditaruh di pedestal, sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita sendiri. Tidak sejajar, no, it's not correct. Jadi cari tahu dulu nih, karena kita mau uang ya, kalau kita nggak tahu apa itu uang, bahkan kita nggak tahu kalau itu sebenarnya mind control ya, pengetahuan apa yang kita ketahui seputar uang saat ini itu sebenarnya mind control. Nah, itulah kenapa kita memiliki masalah atau seputar finansial itu, uang itu susah dicari karena sesuatu yang fake, yang nggak nyata itu otomatis mau diambil itu, mau ditangkap itu ya juga susah kan. Nah, itu satu. Yang kedua, jadi harus tahu dulu apa itu uang atau cara kerja uang, dari mulai sejarahnya, sejarah uang tuh bagaimana. Setauku kan dulu uang itu kan diciptakan berupa gold ya. Nah, terus dari sana untuk mengetahui uang itu benar apa enggak, biasanya orang akan gigit kan, bite. Nah, kalau dia bahasa Jawanya itu dekok ya, aku nggak tahu bahasa Indonesia, ada cap giginya gitu. Itu kan berarti asli uangnya. Itulah kenapa akhirnya muncul yang namanya Bitcoin atau koin yang digigit. Nah, jadi itu tadi kita pelajari seputar uang. Terus landasannya apa? Apakah betul landasannya masih dengan menggunakan gold itu tadi, atau ternyata cuma ngeprint doang. Nah, dari sana kan kita akan tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Ternyata menyimpan uang itu tidak menguntungkan juga kalaupun kita sudah memiliki uang saat ini, karena ya jatuhnya itu kan inflasi ya, atau uangnya istilahku itu biasanya melting atau meleleh kayak salju itu kalau kita diemin aja. Nah, tujuanku ngomongin uang dengan cara seperti ini itu adalah untuk merubah mindset kita, cara pandang kita terhadap uang yang tadinya A menjadi B, yang tadinya kita mengagungkan atau menaruh dia tinggi sekali menjadi sejajar. Ingat, segala sesuatunya kalau kita menaruh ke bawah ngelihatnya atau careless, tidak peduli,
itu tidak baik. Begitu juga kalau kita melihat segala sesuatunya lebih tinggi, itu tidak baik. Segala sesuatunya harus bersifat netral, dan segala sesuatunya kita harus bisa melihat dengan sejajar. Dengan begitu, itu artinya kita caring, care. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu seputar mindset, seputar uang. Nah, ketika kita bisa melihat uang sebagai energi yang sejajar dengan kita, dari sana kita akan dengan mudah untuk menarik uang tersebut. Bagaimana caranya? Nah, dengan cara kita mencari frekuensinya uang. Nah, sekarang contohnya gini. Ketika kita melihat uang sebagai energi, otomatis kita bisa menggunakan uang itu untuk menyenangkan orang tua kita misalnya, atau menyenangkan pasangan kita. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang seperti itu ya, bukan sesuatu yang diagung-agungkan, yang dikekepin, atau yang diingin-inginkan. Pokoknya dapat, lempar, dapat, lempar. Nah, sekarang kalau misalnya kita dapat, walaupun ini masih ngayal, belum dapat nih, atau mungkin dapat cuma 1.000, apa yang kamu bisa lakukan dengan uang 1.000-mu itu? Apakah membelikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, atau untuk diri sendiri? Kalau misalnya jatuhnya untuk diri sendiri, konsumtif, itu nggak ngalir guys. Jadi sebaiknya dialirkan dan nggak dapat juga energinya. Nah, maksudku, apapun yang kita dapatkan, lepaskan lagi. Apa yang kita dapatkan, kita alirkan. Harus mengalir. Energi kan, segala sesuatunya harus dialirkan, apapun alirannya. Kalau di kasusku, aliranku itu lebih ke arahnya investasi kan saat ini. Jadi karena satu-satunya cara kita bisa naik atau gulung ke atas itu ya dengan berinvestasi, dengan banyak hal. So anyway, untuk awal-awal yang aku lakukan itu adalah setiap kali aku dapat uang, aku kembalikan ke orang sekitarku, seperti orang tuaku, aku belikan sesuatu atau naikkan mereka haji. Alasannya karena frekuensi. Jadi kalau di ilmu seputar law atau the law of attraction, itu kan kita merasakannya dulu, baru kita mendapatkannya atau menariknya ke dalam hidupmu. Maksudnya gini, ketika aku merasa bahagia, ketika aku merasa bersyukur, ketika aku melihat orang tuaku senang, itu artinya aku sedang narik si untung. Kebanyakan orang, mereka akan melakukan kebalikannya. Pokoknya kalau aku punya mobil, aku bakalan senang deh, aku akan bersyukur. Kalau aku punya jodoh, aku akan bersyukur, aku akan senang. Kalau aku punya rumah, aku akan... No. Kita harus merasa bahagia dulu, baru kita akan menarik sesuatu yang lebih besar. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya value atau sesuatu yang sangat bernilai yang kita miliki, yang bisa menciptakan atau mendatangkan uang itu? Karena gini, ada pepatah bilang, uang itu tidak tumbuh di pohon. Betul. Tapi uang itu tumbuh di dompet orang. Jadi tugas kita itu adalah bagaimana caranya uang dari dompet orang itu masuk ke dompet kita. Gimana caranya? Yaitu menggunakan spiritual currency kita atau mata uang spiritual kita. Maksudnya itu adalah waktu dan juga atensi. Jadi apa yang kita lakukan, kita isi waktu kita atau kita put attention into atau kita pelajari sesuatu yang kita pedulikan sekali, yang setiap hari kita pikirin, yang setiap hari pengennya belajar ini, belajar itu yang akan ujung-ujungnya mendatangkan uang ke dompet kita. Nah, jadi mulai saat ini teman-teman harus mulai memikirkan dua hal. Yang pertama, waktu dan attention-nya itu digunakan untuk apa? Apakah untuk sesuatu yang produktif atau apakah sesuatu yang konsumtif? Konsumtif tahu ya, konsumsi berhenti di diri sendiri. Sedangkan kalau bisa segala sesuatunya, waktumu dan juga perhatianmu itu, atensimu harus digunakan untuk sesuatu yang produktif setiap jamnya. Jadi silahkan dipilih produk dan jasa yang sesuai dengan hobi dan keahlian teman-teman semua. Banyak sekali, bisa dimulai dari gini, misalnya aku nggak tahu mbak, aku apa ya, value-ku apa ya, apa yang aku prioritaskan saat ini, nggak ngerti deh. Coba lihat sekelilingmu saat ini, apa yang ada di sekelilingmu saat ini. Barang-barang misalnya di mejamu, di kamarmu isinya apa? Itu biasanya barang yang terbanyak, yang paling rapi, yang paling sering kamu duduk di sana atau pegang-pegang bikin kamu happy. Itu adalah sesuatu yang kamu value the most atau kamu hargai sangat tinggi. Nah, coba cari sesuatu di seputar hal itu. Intinya gini, masyarakat atau manusia di dunia ini itu kan jumlahnya jutaan ya, banyak sekali, dan semuanya itu memiliki masalah. Nah, kalau kita bisa menemukan barang atau jasa yang bisa menyelesaikan masalah mereka, service itu tadi,
itu artinya kita sudah memiliki niche kita atau sesuatu yang khusus, sesuatu yang unik tentang diri kita yang berguna untuk banyak orang. Nah, service ini atau pelayanan yang kita berikan mungkin awal-awal bisa gratis duluan, nanti lama-kelamaan juga akan mendapatkan kompensasi yang sebanding. Semakin skillmu tinggi, semakin sedikit orang yang memiliki skill tersebut, semakin tinggi nilainya. Nah, semakin banyak orang yang kita layani, semakin tinggi lagi nilainya itu tadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu barang atau jasa yang akan kita kontribusikan kembali ke masyarakat, ke orang-orang di seluruh dunia, kita memikirkan bagaimana caranya untuk nyampe ke tangan mereka atau exposure, paparan. Nah, paparan ini banyak sekali ya, misalnya the more the merrier, semakin banyak kita mengenal orang, semakin baik. Itulah kenapa di TV, radio, itu kan biasanya orang-orang pasang iklan biar mereka lebih kena ke banyak orang. Cuma sekarang kita beruntung sekali karena kita nggak perlu lagi menggunakan TV atau radio seperti itu ya. Kita tinggal buka account sosial media, kita sudah bisa memulai free market istilahnya kayak gitu. Next one is do our best. Jadi kita melakukan segala sesuatunya, mungkin kalau di sini kan istilahnya artisan. Jadi nggak jual banyak, jualnya sedikit aja tapi the best, cuma one of the kind, cuma satu-satunya yang punya seperti itu. Jadi harganya tinggi gitu kan. Tadi do our best ini biasanya nanti akan dari mulut ke mulut kan. Kalau orang suka kan dia nanti cerita-cerita, nanti lama-lama akhirnya kita akan mendapatkan market juga. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah work smartly atau gimana caranya kita bekerja dengan cara yang hebat ya, atau yang bagus, yang keren. Misalnya kita belajar seputar persuasi atau cara salesnya bagaimana dinaikkan, cara marketingnya bagaimana, atau cara public speakingnya bagaimana, atau kemasannya yang menarik, atau hal-hal yang lain. Pokoknya sesuatu yang positif yang aku tekankan di sini. Dan yang satu lagi yang akan aku tekankan, nggak perlu mikirin masalah rebut market atau aku akan merebut market orang atau orang lain akan merebut marketku. Karena ketika kita belajar seputar LOA atau the law of attraction, hal tersebut itu funny ya, cara berpikir yang lucu karena segala sesuatunya kan bersifat energi ya kan. Kalau misalnya aku vibing nih sama orang ini, aku seneng hawanya enak, suka gitu, ya udah deh aku pasti akan beli gitu dari dia, walaupun sebelahnya itu mungkin lebih bagus, lebih murah atau apa, aku nggak suka sama vibe-nya dia ya, aku tetap aja ke sana. Intinya begitu, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ngerasa oh dia nyontek daganganku atau toko sebelah kenapa lebih ramai daripada tokoku kayak gitu. Itu karena toko sebelah yang jualan itu mungkin lagi high vibe atau vibrasinya menarik orang-orang tersebut. Jadi orang-orang tersebut yang dia tarik itu ya memang rezekinya dia, nggak ada hubungannya sama kamu sama sekali, walaupun kamu jualan baju yang sama kayak gitu ya. Jogging. Nah, yang terakhir itu adalah misalnya, oh aku udah semuanya Mbak Des dari 1 sampai 5, tapi tetap aja kok gini-gini aja ya. 1M ku belum datang juga atau 100M ku belum datang juga. Bagaimana ini? Berarti kamu masih memiliki limiting belief atau kepercayaan yang melimitasi semua tindakanmu atau sesuatu yang tidak support kamu atau sebuah keyakinan yang ngeblok dirimu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya dilepaskan. Kalau nggak salah aku banyak sekali video seputar ini, bagaimana cara uninstall dari limiting belief tersebut. Nah, misalnya teman-teman udah nonton videonya, sudah melakukan semua itu, aktivitas atau tools-tools yang aku bagikan, masih belum bisa hilang, silahkan gabung di online kelasku MMM atau Manifestation Mindset Masterclass, di mana aku akan mengajarkan ya bagaimana caranya untuk uninstall limiting belief yang kebanyakan dari kita semua miliki. Jadi udah ada caranya di sana, ada toolsnya. Kalau misalnya masih bandel karena saking banyaknya dan nggak kelar-kelar juga, tidak ada perubahan, aku melakukan setiap bulannya itu kayak webinar. Nah, webinarnya ini gratis. Nah, di webinar itu aku akan memberikan sebuah informasi yang tidak aku bagikan di YouTube. Mungkin aku bagikan hanya 10% aja lah, kecil klipnya aja. Terus di akhir dari webinar tersebut nanti aku akan memberikan hapus trauma ya, menggunakan teknologi dari super conscious. Nah, atau super sadar bahasa Indonesianya. So anyway guys, aku harap video ini cukup membantu dan semoga sukses dengan journey-nya seputar finansial.
yang aku rasa kita semua pasti bisa. 3 bulan dari sekarang aja, aku mau teman-teman sudah berubah hidupnya. So, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.